teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Terus 5 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu di sore hari ini? Hari Kamis ya, 29 Februari 2024. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari. Ada yang senang, ada yang tidak senang gitu ya. Yang tidak senangnya adalah Februari ini mungkin meninggalkan kesan yang luar biasa gitu kan. Yang senangnya adalah ketemu dengan tanggal baru gitu kan. Oke. Hari ini di sore ceria kita ngomongin tentang harapan anak muda pasca pemilu teman Pro 2 ya. Dan di studio Pro 2 ini udah hadir teman-teman kita yang luar biasa. Hari ini ada Rika sama Arifa. Halo. Hai Arifa. Oke, ada Rika Nurwida, Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2023. Betul. Oke. Gimana, ada slogan tertentu tidak sih kalau Duta Bahasa gitu? Tidak ada sih, kita pakainya langsung Trigatra Bangun Bahasa ya. Oh, Trigatra Bangun Bahasa. Oke. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sampai lupa saya. Menguasai bahasa asing. Harus pakai gerakan dulu ya. Aku keselak kalau saya. Oke. Jadi berarti sibuk ya? Alhamdulillah. Tidak sibuk, enggak sibuk ya. Alhamdulillah sibuk. Ya. Tapi kamu kan juga lagi ngambil S2 di Jakarta ya, Berolgeyo. Oh. Tapi berarti bolak-balik kamu. Betul, karena sekarang lagi libur, jadi saatnya untuk bermain di Pro 2. Oh iya, yes, benar banget nih, luar biasa ya. Ini adalah anak muda yang masih muda tapi giat banget untuk mengejar cita-cita gitu ya. Betul. Iya. Kamu di sini jangan kayak buat konten ya, konten di Instagram kamu. Oke, ada Arifa Zahira Suherman. Hai Arifa. Halo Kak. Kamu dekat dong sama mic-nya. Oh, iya. Mic-nya kan nggak menyakiti kamu. Kayak dia. Arifa ini mahasiswa ilmu hukum di Unpad. Iya betul. Semester berapa? Semester 4. Oh sama, saya semester 3. Oh ya ampun. Kamu semester berapa? Baru 2 ya. Jangan-jangan yang ini satu lagi. Ya, kita kayaknya junior semua dari sini ya. Oke, semester 4 ya. Iya. Dan Arifa ini adalah alumni pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan 3 di Unpad. Iya benar banget. Di Bandung ya berarti Iya, di ya? Bandung. Waduh, luar biasa. Berapa lama ya waktu itu di Bandung? 1 semester. 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Oke. Nah, hari ini kita ngomongin tentang bagaimana harapan kita sebagai anak muda setelah pemilu ya. Kemarin memilih semuanya? Memilih. Oke. Saya tidak perlu tanya ya pilihannya ya. Oh iya. Oke. Tapi kalau Arifa apakah ini memilih yang pertama kali atau udah beberapa kali? Iya benar banget Kak, ini yang pertama kali. Wah, untuk presiden. Oke, pemilih pemula berarti kamu ya? Iya benar. Oke, gimana perasaan kamu kemarin ikut di pesta demokrasi gitu? Wah, deg-degan banget sih Kak, apalagi kan kita sebagai mahasiswa hukum gitu ya, mempelajari tentang semua ini. Jadi tentang ilmu politik ya gitu ya? Hukum dan politik. Jadi mengikuti langsung pemilu itu memang wow banget sih Kak. Wow banget ya, deg-degan ya? Deg-degan banget. Oke, kalau Rika udah berapa kali? Kalau pemilu ini yang kedua kalinya. Oh, kedua kali. Udah tua berarti ya? Baru 2. Oke, ini yang kedua kali ya. Betul. Gimana menurut kamu perbedaan euforia tahun kemarin dengan tahun ini? Kalau perbedaannya signifikannya pemilu sekarang itu lebih asik. Oh, lebih asik. Ya, dibilang asik tuh karena
semua orang itu dari berbagai kalangan emang benar-benar ikut di dalam situ untuk menyuarakan apa yang dia inginkan, memberikan aspirasi dan apa yang dia sukai dan tidak sukai, dia terbuka. Seperti itu. Jadi terus juga ada yang bilang bahwa pemilu tahun ini tuh kayak berasa lagi pulang kampung lebaran ya sih? Iya, Iya kan? Serame itu. Dan sekarang itu juga kita lihat bahwa di anak muda zaman sekarang itu banyak yang udah melek tentang tentang pemilu, tentang politik dan lain sebagainya. Karena memang anak muda itu sangat menyumbang suara begitu ya untuk di pemilihan tahun 2024. Betul. Oke, kalian punya ini tidak sih, punya tanggapan begitu ketika kita kan ini beda-beda ya, namanya juga kita manusia gitu, beda-beda dalam memilih gitu. Sekarang setelah apa yang misalnya kita pilih gitu ya, dan setelah apa yang kita ketahui hasilnya, walaupun belum diumumkan secara resmi ya, tapi kalian melihat perbedaan itu sebagai apa? Perbedaan dalam memilih. Pasti Rika punya teman yang beda pilihan juga kan? Benar. Kalau melihat fenomena pemilu sekarang ya, itu tuh yang tadinya bestie, karena beda pendapat. Kalau beda pendapat oke, tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai yang beda pilihan, terus akhirnya berdebat, yang akhirnya membuat perpecahan, itu yang bahaya. Betul. Dan sayang sekali itu terjadi di lingkunganku sendiri. Untungnya di lingkungan keluarga tidak ya. Kalau misalnya lingkungan keluarga juga terjadi, kayak keluarga tidak ditahu ya. Iya, betul. Oke. Itu sih. Oh gitu. Tapi Rika menyikapi hal seperti itu pasti ada teman-teman yang kamu kenapa pilih itu, mending pilih ini dan lain sebagainya. Gimana? Melihat itu kita harus bersikap netral yang pertama. Betul. Yang pastinya jangan memihak ke siapa-siapa. Kalau memang kita punya pendapat yang benar, ya cukup kita sampaikan, tapi jangan sampai yang berdebat yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Kalaupun ada yang tidak sama dengan kita, jangan dikeraskan begitu. Kalau misalnya orang politik baku keras begitu kan, Kak? Iya, betul. Keluar logatku kan? Oke. Baku keras begitu. Jangan kalau batu ketemu batu akhirnya pecah jadinya begitu. Jadi harus sikapnya yang pertama ya, kita kalau bahasa gaulnya sekarang chill aja gitu. Chill aja gitu ya. Oke. Kalau Arifah mungkin punya pengalaman tersendiri nggak sih dalam pemilu tahun ini? Banyak sih Kak. Kalau perbedaan pendapat seperti itu juga terjadi sih di lingkungan saya. Oke. Tapi menyikapi netral. Menyikapinya sih ya harus netral. Oke. Kurang lebih kayak yang dijawab tadi sama si Karika. Oke, karena siapapun pemimpinnya kita tetap warga negara Indonesia ya. Betul. Tetap Bhinneka Tunggal Ika gitu, kita tetap tinggal di Indonesia, bekerja di Indonesia, berkarir, sekolah dan lain sebagainya. Tapi pernah dapat ini tidak sih hal yang sampai berdebat alot gitu dari apa yang kamu pilih dengan apa yang orang lain pilih gitu? Oke, kalau misal sampai yang berdebat alot, pernah ada di momen itu ketika momen yang topik yang kita bahas itu membuat alot gara-gara visi misi dari orang yang kita pilih itu berbeda. Oke. Misalnya visi misi dari calon A itu seperti ini, tapi yang kita lihat sekarang kan beda. Tapi pada saat kita melihat lagi ke calon yang ini, beda juga nih visi misinya. Itu yang akhirnya membuat perdebatan itu makin alot, saling adu visi misi. Oke. Gitu. Tapi kan itu tadi ya, siapapun pemimpin kita ya, kita tetap rakyat yang harus siap menjalankan peraturan ya. Betul. Dari pemerintah. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi, dan nanti kita mau tanya-tanya juga nih pengalamannya Arifah saat dia melakukan pertukaran pelajar, pemuda ya, gimana ya? Mahasiswa ya? Mahasiswa. Oh mahasiswa. Kalau zaman dulu kita kan pertukaran pelajar. Sampai sekarang masih pelajar ya? Iya dong kakak. Oke, kali aja juga tahun ini kan ada lagi ya juga. Dan siapa tahu kamu juga mahasiswa baru yang pengen juga seperti Arifah. Ih keren gitu. Nanti kita tanyain lagi. Dan kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh ya di 081145603105, atau juga boleh follow Instagram kita di @pro2palu. Dan kita hari ini selain bisa didengarin melalui 105 FM, juga bisa kamu saksikan di channel YouTube RRI Pro 2. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Sakit hatiku tak tertahan lagi, luka di hatiku ini terus bertambah. Dari waktu ke waktu sungguh ku tak
tak sanggup lagi jalani cinta yang seperti ini. Cuma buatku terus-terusan makan hati, makan hati. Ku tak sanggup, sungguh tak sanggup jalani hubungan yang makan hati. Dari waktu ke waktu sungguh ku tak sanggup lagi jalani cinta yang seperti ini. Cuma buatku terus-terusan, cuma buatku terus-terusan. Makan hati, makan hati. Ku tak sanggup, sungguh tak sanggup jalani hubungan yang makan hati. Makan hati, makan hati. Ku tak sanggup, sungguh tak sanggup jalani hubungan yang makan hati. Menjalani hubungan yang makan hati. Sungguh tak sanggup menjalani hubungan denganmu. Titi makan hati. Makan hati. Ku makan hati. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey bro, sorry nih telat. Bukan telat, telat banget. Ya sorry bro. Dari mana sih? Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan? Ya, keren. Jelas dong, mahal bro. Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu. Siapa tuh bro? Nggak tahu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
Masih dari 105 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani sama Nadila dan juga ada Rika sama Arafa. Bener ya, Arafa ya? Arifa dong. Arifa. Ada Arifa sama Rika di studio Pro 2 sore hari ini. Yang pengen tanya-tanya juga boleh ya, di 081145603105 atau bisa live, bisa komen di live channel YouTube RRI Pro 2 Palu. Oke, dan hari ini kita ngomongin tentang harapan anak muda setelah pemilu. Oke, kalau ditanyain harapan kalian setelah pemilu ini apa? Jadi siapa dulu? Arifah? Boleh. Harapan aku siapapun presidennya nanti yang terpilih, semoga 5 tahun ke depan itu bisa membawa Indonesia ke Indonesia yang lebih maju sih Kak. Amin. Oke, itu dari ini ya, apa namanya, anak hukum gitu ya. Iya. Tapi kamu pengennya kalau di dunia pendidikan itu seperti apa? Pendidikan pengennya sih untuk semoga program yang ada saat ini itu bisa terus dilanjutkan di kepemimpinan selanjutnya. Soalnya programnya itu bagus banget. Oke. Termasuk kamu kemarin ikut program pertukaran mahasiswa ya di Bandung gitu. Di universitas apa kemarin? Kemarin keterima di Universitas Pajajaran di Jabanangor. Oke, berarti juga ambil hukum ya di sana ya. Juga. Mungkin bisa sharing ke kita gimana sih pengalaman kamu yang kuliahnya itu di Unpad terus tiba-tiba satu semesternya dipindahin ke Unpad gitu. Ada yang beda mungkin dari cara belajarnya, dosen yang ngajar sampai dengan materi mungkin? Kalau di materi sih mata kuliah yang ada disediain itu emang sama yang di Unpad maupun di Pajajaran. Mungkin bedanya proses belajarnya, kemudian dosen-dosennya juga mungkin. Yang beda proses belajarnya gimana? Proses belajarnya mungkin kita lebih lebih aktif di kelas. Terus dosennya juga lebih suka untuk nanya langsung ke mahasiswa tentang pendapat kami. Terus kami juga suka dibuat debat gitu di kelas kayak gimana sih tentang suatu isu seperti itu. Berarti lebih ke bertukar pikiran ya, dan yang tadi pasif terus tiba-tiba aktif juga gitu ya. Terus yang bikin seru di sana gimana? Tinggalnya di mana waktu itu? Waktu itu aku nyari kosan sendiri sih Kak. Nyari kosan sendiri. Tapi dari Unpad sendiri juga punya ini ya, memberikan uang saku. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Wah, keren. Berapa ya kemarin? 1,5. Seru deh. Nanti ajarin kita ya gimana caranya bisa ikut pertukaran mahasiswa begitu. Kali aja teman-teman yang lagi kuliah di beberapa kampus di Palu juga bisa untuk merasakan bagaimana kuliah di luar kota gitu ya. Nah, kita ngomongin lagi topik kita hari ini. Ke Rika lagi deh. Boleh. Ke Rika. Jadi kalau ngomongin tentang harapan kita gitu ya, kamu pengen kedepannya, kamu kan di bidang duta bahasa nih, Sulawesi Tengah ya kan. Kamu pengen kedepannya untuk di dunia perbahasaan gitu. Berat ya. Itu gimana? Sekarang masalahnya di dunia perbahasaan itu apa sih sebenarnya? Ada masalah sekarang gitu. Apakah kita ini kadang kurang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu? Seperti apa? Kalau menjawab yang pertama dulu, harapan setelah pemilu ini pastinya sama dengan Arifa, siapapun yang akan terpilih nantinya, mau itu presiden, wakil presiden, DPR dan sebagainya, ya semoga bisa bertanggung jawab. Dan ingat, pundak itu kan tidak akan salah menaruh amanahnya. Jadi siapapun nanti bapak-bapak yang terpilih ya, mohon izin nih, semoga harus dikuat-kuatkan nih pundaknya untuk mengemban amanah, tanggung jawab dan apa yang akan diberikan nanti untuk diselesaikan di 5 tahun ke depan. Itu untuk harapannya. Kalau misalnya ditanya permasalahan tentang perbahasaan, ini sepertinya yang lebih pantas untuk menjawab bagian badan bahasa. Karena sejauh di bawah duta bahasa ya. Cuma saya menjawab yang sebisanya. Permasalahan sekarang itu karena rata-rata banyak sekali orang yang pandai berretorika. Jadi suka salah arti nih ketika orang yang bisa berretorika yang pandai bertemu dengan orang yang tidak pandai berretorika. Jadi apa yang disampaikan itu miskomunikasi. Contohnya pada beberapa debat waktu itu ada banyak kata atau kalimat yang nilainya positif bagi orang yang mengerti, tapi ada yang menanggapinya negatif. Jadi itulah masalah sekarang.
berbahasa itu harus betul-betul jelas dan semua orang bisa mengerti. Jadi kita tahu ketika kita berbicara di depan orang kita harus tahu audiensnya siapa. Tapi kita harus tahu juga nih kapan kita berbahasa yang formal, kapan kita berbahasa yang penuh dengan tutur kata edukasinya yang full sekali begitu. Ada juga yang kita harus menggunakan tutur kata yang ya sebiasanya saja agar semua orang itu mengerti, karena kan lapisan sosialisasi sekarang itu kan beda-beda ya. Ada yang menengah ke bawah dan juga yang atas begitu. Jadi kita harus ya ambilnya yang di tengah-tengah. Jadi yang atas mengerti, yang bawah mengerti. Itu yang masalah sekarang. Berarti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kita tahu menempatkan ya. Betul. Kan nggak mungkin di pasar berapakah harga rica ini? Ya, betul. Bisakah engkau menjawabnya? Iya, kayak gitu ya. Betul. Jadi kita harus tahu audiensnya kita siapa dan kita ada di mana gitu ya. Betul. Terus yang terjadi di saat ini adalah kita tahu bahwa kita rakyat Indonesia ini banyak gitu ya. Bahkan mungkin circle kita pun juga ada beberapa orang di circle kita itu punya pandangan, punya pola pikir dan punya pilihan yang berbeda-beda. Dan bahkan teman-teman kita itu juga punya persepsi masing-masing tentang siapa yang mereka pilih begitu. Dan biasanya ada yang ketika tidak sesuai keinginannya gitu ya, kita akhirnya menulis sesuatu dan lain sebagainya yang sadar atau tidak itu adalah sebuah ujaran kebencian begitu. Nah, kalau Rika sama Arifa sendiri nih, kalau nanti sudah diumumkan siapa yang akan menjadi pemimpin dari negeri ini dan itu sesuai atau tidak dengan keinginan Rika dan Arifa, apa yang akan Rika dan Arifa lakukan untuk negeri ini gitu? Apakah akan ya udahlah saya mau pindah negara aja gitu ya, kalau kata Bunda Kola udah pindah aja di Mars gitu ya, atau ya siapapun itu saya akan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik, saya akan tetap kuliah, saya akan tetap bekerja, saya akan tetap berkarir, seperti apa? Rika mungkin? Kalau dari saya siapapun yang akan terpilih nanti ya tidak akan pindah ke Mars juga ya. Pluto paling ya. Susah juga ya. Ya pastinya kita akan tetap tinggal di Indonesia karena kita bangga ya ada di Indonesia pastinya. Ya hidup seperti biasa dan karena kita punya hak untuk berpendapat, ya silahkan gunakan itu. Itu sebaik-baiknya saja. Terus juga kalau misalnya tadi kakak membahas mengenai ujaran kebencian, karena di Duta Bahasa itu juga belajar mengenai linguistik forensik. Jadi ketika ada ujaran kebencian yang kalau misalnya orang gaul sekarang tuh bilangnya hate comment, itu akan sangat berpengaruh nantinya. Yang tadinya kita hanya mengetik satu kata, itu akan berdampaknya wah luar biasa ya. Dan karena kalau misalnya sudah seperti itu, yang akan turun tangan bukan lagi kami Duta Bahasa pastinya, tapi dari Badan Bahasa dan ahli bahasa yang akan menyelesaikan itu semua. Jadi ya lebih baik diam biasanya ya, lebih baik diam. Ada yang pernah mengatakan lebih baik diam daripada harus mengungkapkan sesuatu yang salah yang akhirnya berisiko sangat tinggi begitu. Kalau Arifa gimana? Tetap kuliah, tetap seperti biasa? Iya, sama sih Kak. Jadi tetap aja hidupnya berlanjut. Life must go on ya. Iya. Tapi sebagai mahasiswa nih yang ingin kalau bisa berbicara gitu ya di dunia pendidikan atau sebagai seorang mahasiswa, pengen seperti apa wajah pendidikan di Indonesia selanjutnya? Kan kita nanti insya Allah pemimpin kita pemimpin baru nih, ya kan? Kita buka lembaran baru. Kamu pengen harapan kamu sebagai pelajar gitu ya, sebagai mahasiswa, kamu pengen wajah pendidikan yang ada di Indonesia ini seperti apa? Harapannya sih pendidikan di Indonesia itu bisa jadi merata. Jadi setiap semua apa ya istilahnya tuh? Lapisan masyarakat siswa itu bisa merasakan pendidikan yang sama. Betul. Mau itu di pelosok kayak mau itu di pusat kota. Jadi semua itu sama sih kayak maunya gitu harapannya. Kamu kan dari Unpad kemarin terus ke Unpad gitu. Kamu melihat tidak sih ada kesenjangan kesenjangan sosial ya, kayak lagu ya. Terus yang mungkin kamu merasakan bahwa di Unpad ada nih, sedangkan di Palu itu tidak ada seperti ini. Ada nggak ngerasa begitu? Untuk pendidikan mungkin proses belajarnya perbedaan itu ada sih Kak. Jujur kalau di Unpad itu memang berbeda dengan bagaimana kita belajar di Unpad selama ini. Mulai tadi yang seperti yang saya bilang cara belajarnya yang kita lebih aktif.
Kemudian juga mungkin di Unpad itu memang banyak guru-guru besar yang ajar langsung turun. Jadi mungkin itu gimana ya istilahnya tuh? Jadi lebih banyak pengalamannya. Iya, benar. Gitu. Jadi kita juga senang sih Kak bisa dapat kesempatan kayak gitu. Betul, dapat kesempatan ya luar biasa 5 bulan loh bisa belajar. Belajar di sana itu kamu dari Unpad sendiri berapa orang waktu itu? Waktu itu dari Unpad kurang tahu pastinya berapa yang keluar tuh. Di Unpad berapa? Dari Unpad. Iya, di Unpad ada berapa orang dari Unpad? Agak sama ya namanya. Di Unpad berapa orang dari Unpad tuh kurang lebih 20 orang. Lebih. Iya. Oke, untuk jurusan kamu sendiri ada berapa orang? Jurusan saya waktu itu ada 4 orang. 4 orang. Oke. Dan iya Kak, dan kebetulan di Unpad itu merupakan di angkatan saya ya, batch 3. Itu merupakan penerima mahasiswa merdeka terbanyak waktu itu. Jadi di Unpad itu ada 1.193 mahasiswa yang diterima untuk belajar di sana Kak. Wow, luar itu biasa. Dari 27 provinsi. Dari 27 provinsi. Iya benar banget. Berarti kamu bergabung dari semua teman-teman dari beberapa wilayah di Indonesia. Iya benar ya. banget Kak. Kamu di sana yang paling dekat itu dari teman dari mana? Waktu itu teman yang dekat banyak sih Kak, dari macam-macam kan kita dikelompokkan. Saat sampai di sana ada teman dari Papua. Ada teman dari Kalimantan, dari Sumatera. Iya. Yang paling dekat, paling basic ke kamu dari mana? Dari Padang. Oh, dari Padang. Iya, Oke. Yang paling seru di sana apa? Ngapain? Apakah tinggal sekamar atau banyak melakukan hal-hal di luar kampus begitu? Serunya itu jadi di program pertukaran mahasiswa merdeka itu ada yang namanya modul Nusantara. Modul Nusantara. Iya, jadi di modul Nusantara itu mahasiswa diberi kesempatan untuk sebenarnya belajar, cuman kayak jalan-jalan gitu Kak. Jadi kita jalan-jalan Bandung. Jalan-jalan Bandung, iya, ya. Tapi itu belajar ya? Iya. Mau juga dong. Soalnya di tahun depan ya. Soalnya nanti di akhir kita bakal disuruh buat laporan juga kan. Jadi gitu. Oke. Jadi harapan Arifa tadi adalah mudah-mudahan program-program yang seperti ini siapapun nanti pemerintah atau pemimpin yang akan terpilih gitu ya, tetap melanjutkan ataupun juga bisa lebih baik begitu ya. Karena seperti harapan Arifa adalah menginginkan bahwa pendidikan itu dirasain di semua lapisan begitu ya. Jadi semakin banyak yang dulu kan kalau ngomongin tentang pertukaran pelajar mahasiswa itu kan tidak sekampung gitu diterima ya kan. Biasanya kan 1 orang aja. Iya. Tapi semakin kesini semakin ke situ. Waduh. Semakin kesini kan semakin banyak ya yang diterima dan peluang itu semakin besar begitu. Oke deh, kita break lagi ya. Boleh dong. Kamu jangan kemana-mana deh teman Pro 2, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. In the face by a dose of reality, tickle with a feather of congeniality. I'm done for. I was staring at a mirror, looking for clarity, stepping over cracks to avoid calamity. I'm done for. 'Cause you can't count on anything except that you can't count on anything. No, you can't count on anything except that you can't count on anything. So give it all that you got. Take your very best shot. I'm addicted to change. I don't care if it happens for me or not. I'm a rolling rock. I'm an ocean drop. I'm addicted to the way that I feel when I'm getting my brain to stop thinking so much. I was losing my grip on love and sanity, feeling it slip like rain to gravity. I'm down low. Always thinking on the past and living in memory, tripping over traps, flashbacks to apathy. I'm down low. 'Cause you can't count on anything except that you can't count on anything.
thinking so much. Stop thinking so much. Stop thinking so much. Oh, stop thinking so much. Oh, stop thinking so much. Just stop. So give it all that you've got. Take a very best shot. I'm addicted to change. I don't care if it happens for me or not. I'm a rolling rock. I'm an ocean drop. I'm addicted to the way that I feel when I'm getting my brain to stop thinking so much. Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu? Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu. Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa. Udah mau mandi. Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab. Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya. Aduh Kak, mati lampu nih. Nah, tahu rasa kan? Listrik mati. Ya Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi. Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi? Iya Kak, aku lupa. Makanya jangan ngeyel. Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan. I think highly of Hawaii. I got a cheap flight and a plan. So heads up, Nancy, don't get antsy while I'm working on my tan. 'Cause it's crystal clear to me, a weekend in Waikiki is what I need. Yeah, I could use a sip of island serenity. 'Cause when I need a vacation, I need some vitamin C. Aloha, let the good tides roll. Aloha and mahalo. When I walk on the beach, I never wanna leave. 'Cause when I get kinda salty, I need some vitamin C. With a lemonade in my hand, I ain't concerned if I sunburn. I'll catch all the rays I can. 'Cause when my gusto gets low, then that's when I know I have a tropical deficiency. And a little sand between my toes is the remedy. 'Cause when I need a vacation, I need some vitamin C. Aloha. Kinda salty, I need some vitamin C.
I'll put up my feet and tell all my troubles to the ocean breeze. Sitting on the beach is cheeseburger therapy. And when I need a vacation, I think you'll know where I'll be. Aloha, let the good tides roll. Yeah, the voice of the ocean, it speaks to my soul. And where are my worries when? Well, I guess I don't know. So let the good tides roll. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman berdua, pemilih usia muda yang antusias itu punya berbagai alasan, yaitu ingin daerahnya lebih maju, ingin punya pemimpin yang lebih baik, terpenuhi hak konstitusional, dan juga mempertahankan atau bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu. Jadi kalau dalam demokrasi, kehadiran anak muda itu adalah cerminan regenerasi, sebab tanpa generasi muda, kehidupan berbangsa dan bernegara juga tidak akan berarti, begitu ya. Karena kita bisa melihat bahwa pesta demokrasi di 2024 ini juga banyak diisi oleh anak-anak muda. Betul. Ya, seperti itu. Nah, ngomongin tentang anak muda nih, kalian berdua termasuk kelompok yang mana nih? Ada 5 kelompok nih ya untuk anak muda. Yang pertama adalah anak muda yang memastikan janji kampanye paslon. Apakah yang pertama ya? Terus yang kedua adalah apakah kalian kelompok anak muda yang akan memonitor berita atau bersuara di media sosial ketika pemerintah yang terpilih tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan? Atau yang ketiga adalah
bersama organisasi atau komunitas mengawasi pembangunan, atau hadir dan terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan, dan yang terakhir adalah mempercayakan saja kepada pemerintah. Udah, jalani aja gitu. Kalian yang mana? Kalau Rika yang mana? Yang pertama pastinya. Yang pertama adalah memastikan janji kampanye paslon dipenuhi. Iya betul, karena kan apa yang kita percaya itu adalah ungkapannya gitu. Yang dipegang itu adalah apa yang dia katakan. Apa yang dipegang itu omongannya ya? Iya betul. Jadi apa yang dia katakan pada saat kampanye berkuar-kuar ABC segala macam, tapi pada saat dia sudah terpilih tapi tidak terlaksana, wah itu perlu dipertanyakan. Oke. Jadi kalau yang pertama itu adalah itu tadi memastikan janji kampanye itu kampanye dari paslon itu terpenuhi. Betul. Begitu ya, 5 tahun yang akan datang. Sampai 5 tahun gitu ya. Oke, kalau Arifah sama ya. Oke. Karena kan yang golongan pertama ini pasti kalau memastikan janji kampanye itu terpenuhi, otomatis ya tadi udah dia akan memonitor. Betul. Ya, setiap berita informasi terbaru, terus juga akan mengawasi seperti apa pembangunan, terus juga hadir dan terlibat saat penyusunan rancangan pembangunan ya kan. Wah, seru kalau kita diundang ya. Iya. Oke. Berarti kalian tidak termasuk golongan yang ya udah percaya aja gitu ya. Iya. Tapi akan bersuara juga ya? Iya betul. Tapi ingat kalau bersuara juga jangan asal-asalan. Betul. Harus berdasarkan fakta dan datanya. Jadi sebelum kita berbicara kita sudah harus riset dulu nih, biar tidak kosong sekali kan. Betul. Itu. Dan jadi bersuara yang cerdas. Betul. Okay. Selain memilih yang cerdas, bersuara yang cerdas. Betul. Juga. Iya. Kamu kayak duta GCM aja deh. Pernah ya di GCM? MC waktu itu ya. Oke. Nah, balik lagi ke Arifah tadi, mungkin bisa sharing ke kita waktu untuk ikut di pertukaran pelajar ini seperti apa? Awalnya harus daftar dulu kah, ujian dan lain sebagainya? Iya, jadi untuk ikut program Kampus Merdeka Kampus Merdeka. Iya kan, program Kampus Merdeka itu sebenarnya ada banyak ya Kak. Salah satunya itu ya ini, program pertukaran mahasiswa. Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini memang kita itu harus mendaftar terlebih dahulu, terus daftarnya di kampus ya? Iya, seleksi berkas, kemudian nanti ada sedikit tes psikolog juga. Seleksi berkasnya juga penasaran itu apa aja? Apakah nilai IPK atau seperti apa? Ada nilai IPK juga, terus perizinan dari surat rekomendasi juga. Dari kampus. Oke. Gitu. Terus ya gitu. Wawancara juga? Wawancara enggak ada wawancara. Ada tes psikolog juga ya? Tes psikolog. Oke. Terus dinyatakan lulus itu apakah ditempatkan di Unpad itu apakah setelah dinyatakan lulus atau random aja gitu? Jadi saat proses pendaftaran nanti setelah semua proses selesai kita disuruh memilih 7 univ yang mau didatangi gitu. Wah, kenapa kamu milih Unpad? Itu merupakan pilihan pertama sih waktu itu dan alhamdulillah lulus sih ke Unpad. Pilihan kedua waktu itu? Kedua itu kemarin ke Sumatera Utara ke USU. Oke. Kenapa kamu milih Unpad? Karena gimana ya Kak? Sebenarnya nih saya itu kan ini kode-kodean dulu. Oke. Ada keluarga di sana ya? Sebelumnya SMP, SMA kan memang di Bandung. Oh iya benar. Kayaknya kenangannya belum selesai deh. Oh gitu. Belum selesai sebenarnya. Jadi SMP, SMA di Bandung. Iya benar. Oke, SMP, SMA di Bandung. Terus juga jadi pas ada pilihan Unpad, kamu juga pengen ngerasain ya gimana kuliah di sana ya? Gitu, ngerasain di sana gitu. Oke, wah luar biasa dong ya. Nah, kita kan juga nanti di tahun ini akan memilih ini ya, wali kota dan juga gubernur gitu ya. Nadila pengen Arifah ngomong apa ya yang perlu kita perbaiki dari pendidikan kita di Kota Palu khususnya. Kamu kan pernah sekolah di Bandung nih, SMP, SMA. Pasti kamu tahu dong perbedaannya di sana kayak apa, di sini seperti apa gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan bahwa supaya pendidikan di Palu itu lebih baik gitu? Gimana supaya pendidikan di Palu itu lebih baik? Apakah dikurangi jam kosongnya? Yang sering ada jam kosong ya kan? Ada tim banget iya, gitu. Jujur sebenarnya Arifah kurang tahu gimananya sih Kak. Cuman itu menurut Arifah itu lebih ke pribadinya sendiri sebagai seorang siswa. Jadi
sama aja sebenarnya siswa di Palu maupun di Bandung. Cuman itu lebih ke kepribadian mereka sendiri, mau belajar atau tidak mau. Berarti paham. kemauan ya. Iya, benar, Jadi kalau tidak ada kemauan, kamu mau kuliah di sekolah dimanapun di Mars sekalipun ya, kayaknya juga tidak akan connect gitu ya. Iya, benar banget. Oke, jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Iya. Berarti kamu ini tipikal mahasiswa yang kayaknya telaten banget ya? Enggak juga, cuman ya gitu Kak, suka aja gitu belajar. Suka aja belajar. Iya. Oke, mungkin kamu pengen kasih pesan apa gitu ke teman-teman berdua yang juga masih mahasiswa, belajar dari pengalamannya Arifa yang kemarin salah satu peserta dari Universitas Tadulako yang dikirim ke Unpad. Apa yang pengen disampaikan ke teman-teman untuk bisa join mungkin di kampus Merdeka? Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang masih mahasiswa aktif di Universitas Tadulako, boleh banget join ke salah satu program di kampus Merdeka. Untuk info-infonya mungkin bisa berkunjung ke Instagram mereka di MBKM Untat dan DKM Untat. Kalau misalnya kalian memang ada di kampus, boleh juga langsung ke perpustakaan di lantai 2 di Pusbang. Oke. Gitu, jadi kesempatannya ini lebih luas lagi gitu ya, karena diterima kan banyak juga begitu ya. Oke, kita ke Rika lagi deh. Nah, ini Rika. Jadi kalau ngomongin peran anak muda setelah pemilu, kamu mungkin ada tidak pengalaman kemarin di TPS gitu yang ingin kamu utarakan agar diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi, ya, yang bagus mungkin dipertahankan, yang kurang bagus dihilangkan, atau bila perlu yang bagus ditingkatkan lagi selama proses pemilihan. Misalnya nih ya, dari kertas suara yang terlalu besar gitu ya, diperkecil atau tidak bisa digital gitu ya beberapa tahun yang akan datang, seperti apa? Oke. Kalau ditanya seperti itu pasti jawabannya yang pertama itu juga ya. Apapun yang berhubungan secara manual, semoga di periode ke depan ketika ada pemilu itu jauh lebih melek teknologi pastinya. Karena kalau kita berkaca pada pemilihan seperti ini di luar negeri, itu kan sudah basisnya digital. Bahkan kita tidak perlu berkerumun untuk memilih nih mau yang mana, pakai paku lagi gitu ya. Benar. Nah, itu yang pertama. Kayaknya di dunia ini cuman Indonesia sama negara apa ya yang masih ada satu negara yang mereka tuh masih pakai ini juga, pensil sih. Oh iya. Nanti kita cari ya. Betul. Oke, terus juga kalau melihat suasana pada saat ke TPS, karena ini memilih pertama di Palu juga. Karena pemilihan pertama itu kan di Bandung. Jadi hanya bisa memilih presiden saja gitu. Oke. Jadi pas masuk ke TPS yang di Kota Palu ini menyayangkan sebenarnya. Karena banyak sekali yang dipekerjakan tapi tugasnya tidak sesuai begitu. Menumpuk sekali ya, kasihan. Betul. Sampai kalau kita lihat berita dan nonton juga, banyak sekali setelah pemilu itu, setelah memberikan hasil, semuanya ada yang sakit, ada yang sampai meninggal gitu ya. Sampai sesak nafas dan segala macam. Nah, itu dikhawatirkan ketika periode depan ada pemilu lagi, berarti memakan korban lagi kalau masih begini konsepnya. Padahal katanya pesta rakyat gitu ya. Ini lebih ke berduka. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi mungkin ini juga masukan gitu ya. Iya, betul. Jadi siapa tahu bisa dimudahkan. Kemarin juga ada yang bilang saking terlalu banyak menu yang ada di dalam sampai kita bingung gitu ya. Ini yang mana gitu kita cari. Terus juga waktu di balik di bilik suara gitu ya, di balik layar ya. Di bilik suara juga ada waktunya, akhirnya kadang orang udah bingung yang mana nih, udah pilih aja gitu ya. Akhirnya tidak sesuai dengan keinginan. Iya, gitu. tertekan juga ya sama KPPS-nya kan, karena disuruh 5 menit ya kayak. Betul. 5 menit itu sudah dalam posisi membuka kertas yang besar, menutup lagi, belum melipatnya lagi, terus kita harus kasih masukan. Harus dilihat dulu, oh warna ini ke kotak yang ini kan ribet juga nih. Kalau salah masuk gimana, hangus dong suara kita. Betul. Gitu. Oke, kamu kesusahan juga berarti kemarin ya? Iya, dengan posisi tanganku yang kecil dan bilik suara yang begitu kecil juga, kita agak ribet nih gitu. Benar. Saya sampai kesulitan bagaimana melipat kembali surat suara itu. Begitu. Iya kan. Lebih ribet dari ngelipat pakaian juga. Karena pas ditutup lagi, dilipat lagi kan otomatis si warna yang itu harus di luar kan. Biar kita bisa kasih tahu, bisa masuk gitu. Betul. Mudah-mudahan ya di tahun yang akan datang pemilihan pemimpin-pemimpin di negeri ini
atau pemilu begitu ya, itu bisa dilakukan secara digital. Betul. Karena mau tidak mau kita harus sudah siap dengan teknologi begitu ya. Karena zaman sekarang mah semuanya sudah serba digital. Iya. Oke deh. Itu dalam genggaman. Betul, RRI digital ya. Nah, teman Pro 2, kita udah di menit ke-35, jadi sekarang kita mau dengerin closing statement mereka tentang topik kita hari ini, yaitu tadi tentang harapan anak muda setelah pemilu. Dari Rika dulu, harapan kamu nih Rika untuk closing statement kamu. Oke, boleh. Kalau dari saya sendiri, karena biasanya orang Indonesia tuh suka sekali bercerita ya. Nah, kita itu sebagai generasi muda khususnya, apalagi yang zilenial dan nantinya bakal ada yang generasi alfa ya. Jadi jangan hanya berkata-kata, jangan hanya mengungkapkan A, B, C segala macam, tapi juga harus disertai dengan karyanya. Oke, tindakan ya. Iya, betul. Kalau misalnya hanya sekedar kata-kata, ya rasanya bagaimana ya kalau kayak kalau dianalogikan kayak kita punya kaki tapi kita jalan gitu, pakai kursi roda gitu kan, jadi kayak setengah-setengah. Jadi kalau misalnya apa yang diucapkan itu yang dilakukan, tapi harus bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan juga. Oke. Gitu. Arifa gimana? Apa harapannya? Harapannya untuk pemilu tahun ini ya Kak. Itu siapapun yang terpilih, semoga Indonesia itu bisa menjadi negara yang bersih dan lebih maju. Bersih ini apa nih? Bersih itu banyak. Bersih ya? Iya. Banyak ya? Iya. Segala aspek berarti ya harus benar, bersih. harus bersih. Oke. Dan juga menjadi Indonesia yang lebih maju begitu ya. Oke. So teman berdua, terima kasih ya udah ngobrol bareng kita bertiga hari ini. Ada Arifa, ada Rika juga sebagai Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Arifa mahasiswa ilmu hukum di Unpad, alumni pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan 3 di Unpad. Nah, jadi teman berdua, tujuan kita ngobrol hari ini tentang harapan anak muda setelah pemilu adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita dan mindset kita. Siapapun yang terpilih ya kita jangan mengujar kebencian. Yang kita lakukan adalah kita tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik, melakukan tugas-tugas kita yang dengan baik, ya kan? Karena negeri ini kan juga bukan hanya ditentukan oleh para pemimpin, tapi ditentukan juga oleh kita anak-anak muda, begitu kan? Jadi mari kita fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini, kita tingkatkan. Bagaimana kita juga bisa memberikan sumbangsi kepada negeri ini, ya kan? Oke deh, kalau gitu terima kasih ya udah main di Pro 2. Terima kasih juga nih teman Pro 2 udah dengerin kita. Sampai ketemu di program selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kasih jangan buatku berharap pada cinta yang tak pasti. Bila kau belum bisa berjanji bahwa kita akan bersama, kasih jangan lagi kau hantui malam-malamku yang tenang. Satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti rasanya lelah dipaksa hati. Harus ingat dirimu lagi, belum sembuh luka di hati. Kau sakiti aku lagi bila engkau terus maju di jenjang rawan. Kasih sialnya kau memahami, sulit hatiku melawan. Satu sapa darimu kan buat hati ini berantakan. Bila engkau coba jadi diriku sehari, nanti juga kau pun mengerti rasanya lelah dipaksa hati. Harus ingat dirimu lagi, belum sembuh luka di hati. Kau sakiti aku lagi.
hati. Kau sakiti aku lagi. Engkau terus muncul di jam rawan.